Farah kalau kamu dengar. Kalau memang informasinya itu terbatas, artinya bukti-buktinya itu ada yang hilang, cukup kamu tuliskan seperti model soal kita di buku ini, Sumarso ini, asal jelas tanggal berapa atau berapa gitu ya, tuliskan tanggal membeli ini sekian, harganya sekian, tapi di bawahnya ditandatangani sama si pemilik. Ya, ditandatangani atau diotorisasi sama si pemilik, itu sudah cukup sama kita. Karena memang dia UMKM apalagi baru pertama kali untuk memulai pencatatan, biasanya itu berat sekali sama mereka mengumpulkan bukti. Kamu usaha apa rupanya Faradi, Pak? Mau coba nanti tanya sama itu Pak, coffee shop yang di dekat rumah. Coffee shop itu cafe gitu? Iya, tapi cuman kopinya aja Pak. Di situ kan baru buka, jadi masih kopinya aja, belum ada tempat untuk makannya gitu, baru minumannya aja. Gitu. Oh, macam apa nih? Macam stand trailer itu? Enggak, tapi dia udah bangunannya di situ. ada pelatarannya juga, tempat duduk-duduknya. Ada. Oh, bukan macam model yang kan ada yang kios model trailer itu. Bukan Model Pak. yang apa? Baru yang sebelumnya memang bentuk kayak gitu Pak, cuman sekarang baru pindah jadi ada di tempat yang untuk duduknya gitu. Oh, gitu. Tapi tetap kopi juga. Iya. Kopi mesin. Iya Pak. Oh, bukan kopi Aceh ya? Bukan. Ya, saya pun tukang kopi. Tukang kopi maksudnya tukang ngopi, bukan tukang jual kopi. Boleh juga sih saya ngopi. Di mana posisinya itu? Enak rupanya kopinya itu? Enak Pak. Di mana posisinya? Di Pakam Pak. Di Pakam. Siapanya kamu itu? Itu Pak. Abang saya. Abang apa ini? Nanti Ya, abang-abangan. bukan. Kalian inilah. Hah? Abang kandung? Saya, Pak. Bukan abang-abangan, iya. Abang kandung? Iya, Pak. Oh, bagus. Kalau seperti itu. Ya, jadi masalahnya ya tetap ya kita dapatkan informasi dari seperti yang tadi saya bilang, informasinya langsung aja dari si pemilik, dicatatkan di selembar kertas atau di buku catatan begitu, tuliskan tanggal berapa, membeli apa dengan harga berapa, tanggal berapa, transaksinya membeli apa. Kalau membeli ya tapi keingat ya, kalau sudah ada buktinya ya nggak usah dibuat. Ini yang betul-betul yang nggak ada aja, tapi ada transaksinya. Nggak ada bukti, tapi ada transaksinya, itu yang dicatat. Tapi kalau yang ada buktinya seperti kwitansi itu, ya itu dirurutkan. Nanti kamu rurutkan dia ya. Kamu rurutkan dia dalam satu rurutan. Nanti kalau saya mau kasih tahu, dalam satu kertas, itu ditempel-tempelin itu buktinya. Bisa nggak kalian bikin seperti itu? Tempel-tempelin dia gitu, jadi dia berurutan tanggal sekian, jadi karena enak filingnya ya. Jadi kita belajar filing juga di sini supaya kamu bisa, jadi orang-orang pun melihat, wah ini rapi nih kerjaannya ini kan gitu kan. Jadi kalau kwitansi kadang-kadang kan ada kecil-kecil tuh, kwitansi ataupun beli barang yang kecil, apa itu kan ada kwitansi yang kecil-kecil, ya udah ditempelkan di satu lembar kertas, dirurutkan, kalau nggak ada tanggalnya diperjelas tanggalnya. Di satu lembar kertas ada, kalau misalnya banyak dalam satu tanggal itu, di satu lembar kertas itu satu tanggal, satu lembar kertas itu satu tanggal, itu pun bisa kan gitu, atau dua. Pokoknya istilahnya diklasifikasikan dia jadi lebih rapi, sehingga dari situ acuan kita mencatat jurnalnya. Tanggal sekian, membeli ini, oke. Membeli ini, oke. Terus seperti itu. Ya, jadi prakteknya sudah dapat di kalian. Ya, itu prakteknya sudah. Nanti pun ada sih pelajaran praktek akuntansi keuangan. Ya, tapi nanti coba ini kan praktek pengantar akuntansi. Baik, ada lagi kira-kira? Saya, Pak. Oke, ya silakan Alika. Mau nanya, misalnya kan kayak usahanya itu usaha laundry gitu kan Pak. Terus kan pelanggannya kan banyak. Terus nanti kayak misalnya ada pelanggan yang satu hari itu masukin pakaian, terus kan besoknya bayar. Itu kan termasuk piutang gitu kan Pak. Tapi pelanggan
itu nggak satu gitu Pak yang belum bayar. Jadi itu kayak mana Pak, kartu piutangnya banyak mau dibuat semua atau gimana Pak? Kamu nanya ke saya, ya saya bilang iya. Iya kan, ya, artinya memang seperti itu. Makanya nanti ke depan kalau memang mau mempermudah, pakai sistem komputer. Jadi dia tinggal dipanggil namanya aja atau dipanggil kodenya saja, piutangnya itu bakal keluar. Tapi kan yang saya minta, saya harapkan gini, Alika, Anda sungguhlah sampai kalau nggak silap saya bilang minimal 20 transaksi. Ya kan, minimal 20 transaksi 1 bulan. Jadi kalau misalnya sudah dapat 20 sampai 30 janganlah sampai terlalu banyak. Ya kan, jangan ambil sebahagiannya saja. Jadi apakah tapi gini, tapi jelas di tanggalnya ya Alika, jangan misalnya kamu sudah wah ini banyak ini transaksinya lebih dari 100 1 bulan. Nah, bisa kamu bikin begini dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu aja. Dia rentangnya jelas. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 pun Pak, udah 30 transaksi loh Pak, udah sampai 40 transaksi. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi ingat 1 sampai 15. Jangan dalam bulan itu lewat dari itu lagi gitu. Nah, lewat dari itu lagi jadi nanti jadi enggak membantu mereka nanti. Enggak informasinya tidak valid. Jadi campur-campur. Kita tidak bisa menunjukkan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya. Kalaupun misalnya banyak, oke 1 sampai 15 saya kasih ke kalian. 1 sampai 15, tanggal 1 sampai tanggal 15 kapan lah begitu intinya kan. Tapi lebih dari 30 transaksi misalnya. Nah, kan sudah bisa menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan apa itu? Ya neracanya per tanggal 15. Laba ruginya per tanggal 15, 1 sampai 15. Ya kan? Kan laporan keuangan bisa kapan saja sebenarnya. Ya ada laporan keuangan harian sebenarnya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan retail yang besar-besar itu seperti Hypermart, Lotte Mart itu laporan tiap hari ada laporan laba ruginya ya nak. Cuman karena pakai sistem komputer gampang dia keluarnya. Istilahnya, tapi ingat belum di-adjust ya, belum ada adjustment di situ. Dia hanya butuh lihat pendapatan dan biaya saja. Tapi kalau kita kan di sini dari tanggal misalnya ada seperti si Adika tanggal 1 sampai tanggal 15 sudah fix itu aja, lebih dari 30 transaksi ya udah itu aja. Ya, itu aja. Jadi tidak perlu repot. Yang penting kamu bisa dapat. Tapi ingat neracanya per tanggal 15. Ya, per tanggal, bukan tanggal akhir bulan lagi. Bukan tanggal akhir bulan lagi. Itu mungkin lebih kurang, ya. Banyak, berapa rupanya? Siapamu itu, Alika? Ibu, Pak. Orang tua kandung? Bukan, kayak adik dari ayah gitu. Oh gitu. Ya, yang seperti itu. Soalnya ya. Pak, kayak kan dia kan setiap hari ada pelanggan, soalnya kan laundry gitu kan Pak. Jadi kan nggak mungkin nggak ada pelanggan setiap hari gitu Pak. Betul. Ya betul. Ya bagus seperti itu. Tapi memang sering ngutang berarti orang itu. Nah, kayak ngutangnya kayak 1 hari masukin baju, besoknya dibayar gitu Pak. Misalnya tak 2 hari lagi gitu Pak. Ya tetap lah, pokoknya tetap istilahnya nggak ambil barang langsung bayar enggak ya, atau gitu ya, enggak ya. Baik juga ibumu itu. Saya di laundry ini biasanya ambil langsung bayarnya. Ya kan? Baik, mungkin itu strategi. Oh iya Pak, kalau soal neraca lajur itu Pak, itu wajib dibuat atau gimana? Soalnya kemarin kan Bapak bilang untuk semester 1 neraca lajur belum dulu Pak. Bukan neraca lajur menurut saya tadi yang kemarin itu. Worksheet maksudnya. Worksheet ya. Neraca lajur ya. Kalau dia butuh ada saya bilang gitu ya. Yang kita ini kan ceritanya jurnal umum nih ya. Ini jurnal umum kan. Jadi pelajaran kita adalah dapat neraca awal, bikin catat transaksinya, jurnal umum, bikin buku besar, neraca saldo, lalu ada adjustment. Kemarin itu saya ada bilang gitu ya. Soalnya Pak, kemarin itu Bapak bilang nggak ada adjustmentnya, habis neraca saldo langsung buat laporan keuangan, Bapak bilang kayak gitu. Begitu ya. Kalau ada adjustmentnya gimana? Di mana mau diletak?
Ya saya kira ada adjustment-nya. Kalau memang itu saya koreksi, kalau saya memang salah kemarin, saya koreksi ya bikinlah neraca saldo, neraca lajur atau worksheet-nya ya. Bikinlah worksheet-nya supaya kalau memang ada, ya saya kira logikanya ada itu adjustment itu ya. Sesuatu yang biaya dibayar di muka, sesuatu yang uang keluar dulu, atau ada koreksi-koreksi misalnya persediaan yang tidak menunjukkan kondisi sebenarnya, itu adalah dibutuhkan adjustment ya, dibutuhkan adjustment. Makanya pelajaran hari ini pun sebenarnya kan pelajaran tentang adjustment kan gitu ya, yang lanjutannya ya bab berapa bab 9-nya itu adalah terkait dengan adjustment perusahaan dagang ya kan ya. Apa kita bahas sekarang di sini pun tidak ada masalah, itu kondisinya ya. Jadi saya tetapkan di sini tetap pakai worksheet ya, tetap pakai neraca lajur supaya bisa mengakomodir adjustment ya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau dibahas, usaha-usaha apa lagi? Ada tadi ada laundry, ada cafe, ada kamu Astri apa tadi persediaannya? Apa tadi usahanya? Perusahaan tahu, Pak, buat tahu. Oh, tahu. Kamu berarti banyak tahunya berarti ya? Siapamu itu? Pacar abang. Hah? Pacar abang. Astaga, belum nikahnya, masih pacarannya. Astagfirullah. Tapi dia memang nggak ada laporannya, Pak. Nggak pernah buat catatan. Makanya Asri masih nanya sih. Terus Asri Ya dia tanya. mau aja supaya pendekati sama kamu, ya mau aja lah dia. Ya apa-apa, ya manfaatin aja. Ya, kan, bagus juga itu, kan gitu kan. Pokoknya yang penting ilmu kita nambah. Perusahaan tahu ya. Iya. Jadi setiap akhir periode dia sudah tidak ada lagi stok seharusnya. Iya, dia tuh beli barangnya per minggu, Pak. Ya udah nanti hari Senin kan. Hari Senin tuh beli barang semuanya, kayak bahan-bahannya semua kan, kayak kacangnya, kacang kedelainya, kayunya, semua itu, Pak. Terus nanti beli barangnya itu memang pas untuk seminggu gitu, jadi habis katanya gitu. Ya menurut mereka kan. Iya, karena mereka gak ada buat catatannya, Pak. Ya. Bagus. Ya tentu nanti kita akan coba. Ya kita akan coba buktikan apa yang kadang-kadang itu pengusaha itu kan memang itu tadi masalahnya, dia tidak tahu kenapa, karena memang dia tidak punya catatan, jadi sekedarnya aja ya mudah-mudahan. Tapi dia aja sekolah apa rupanya? Orang tuanya sih, Pak, dia bidan. Oh bidan, oh iyalah bidan lagi ya, nggak tahu lagi dia bidan. Tahunnya ya begitulah ya bagus seperti itu ya. Langsung cepat kan, suruh aja cepat nikah sama abangmu ya kan, nggak usah pacaran lagi ya kan, nggak baik itu pacaran, langsung nikah aja. Kamu setui aja langsung, udah Pak Bang mainkan terus, alah nggak usah lagi cerita apa kan gitu. Kalau kalian pun kalau yang nggak ada larangan menikah ketika kuliah ya, nggak ada larangan menikah ketika kuliah sebenarnya. Dulu siswa Polmed ada, mahasiswa saya ada dulu. Cuman dia PKA 1 tahun, maksudnya cuti ya. Dia ambil cuti 1 tahun, setelah setahun dia masuk lagi kuliah. Dah nggak ada, biasa aja, nggak ada masalah. Jadi malah lebih kayak saya melihat dia lebih tenang jadinya. Ada juga yang nikah tapi nggak lanjut kuliah lagi pun ada. Ada juga dulu mahasiswa saya seperti itu. Jadi kalau kalian sih nggak ada masalah, kalau memang ada ya udah ya seperti itu. Baik, terkait dengan ada lagi sebelum saya tutup, ada lagi Pak, Salsa ya. mau tanya, boleh? Sopo? Salsa Abila. Ya lanjut. Nah kan Salsa kan Pak, Salsa tuh kepengen tuh usahanya tuh usaha panglong. Jadi kwitansinya itu kwitansi orang yang membeli ke panglong atau panglong yang membeli ke gudang? Ya semua. Semua. Ya dua-dua. Iya.
Jadi kan transaksi, ya artinya gini, transaksi itu kan, ingat pengertian transaksi, saya bilang. Transaksi itu adalah kejadian merubah posisi harta, hutang, dan modal. Jadi kalau berubah posisi harta, hutang, dan modal kita, maka itu adalah transaksi. Ketika kamu misalnya membeli sesuatu, berarti kan ada berubah, uang berkurang, harta kita bertambah. Ada orang yang membeli sesuatu dari kita, berarti kita menjual kepada orang. Berarti ada yang berubah, uang kita masuk, pendapatan kita bertambah. Kan begitu kan? Nah, jadi ketika kita membeli ke gudang itu kan pihak lain kan? Iya, Pak. Nah, Iya. pihak gudang itu kan kita membeli, berarti membeli kita di situ. Walaupun tidak uang keluar duluan, tapi muncul dia hutang. Ya kan, walaupun ya Pak, kita ngambil aja Pak barang di gudang itu kita boleh ambil Pak kapan aja. Iya boleh ambil, tapi kan bayar nanti. Itu ceritanya cerita utang. Ya itu ceritanya cerita utang ya. Jadi itu tetap transaksi. Kan gitu ya, itu tetap transaksi bagaimana kita membeli ataupun menambah harta kita dengan cara berhutang. Ya kan, jadi ya inilah istilahnya bagian dari proses pembelajaran kalian di semester ini ya. Nah, itulah namanya transaksi. Jadi konsep-konsep awal gitu ya, konsep dasar ini kalian harus pahami ketika kalian banyak mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Macam tadi adjustment, macam tadi istilahnya banyaknya, apakah semua, kalau banyak sebenarnya terus terang Alika, banyak itu bukan masalah di kita. Ya, banyak transaksi, banyak kali Pak transaksi. Banyak transaksi ya dicatat lah. Ya kan, itu nggak masalah sama kita, ya kan. Cuman alhamdulillah dengan kondisi teknologi yang ada, kita akan menggunakan sistem komputer sehingga memudahkan kita. Tapi prinsipnya tetap mencatat seperti kita ini, seperti manual. Makanya dulu saya pernah dulu beberapa tahun yang lalu saya coba semester anak PS juga. Semester satunya kita langsung pakai program akuntansi. Jurnal debit kreditnya langsung pakai program. Paling tidak Excel dulu. Excel aja lah dulu kan, Excelnya langsung. Tapi terakhir ketika saya tanya ke alumni kita, gimana kira-kira kalau saya ajari paling tidak pakai sistem sederhana Excel lah, yang istilahnya bisa tarik data dari kolom 1 ke kolom 2, kan begitu-begitu ya. Kan Excel kan bisa begitu. Jadi kira-kira bisa bagus nggak seperti itu? Terakhir alumni kita ngomong lebih bagus manual kalau belajar Pak. Kalau proses belajar lebih bagus manual. Jadi kamu paham betul dari mana ke mana, step by step-nya dari mana ke mana. Nanti begitu sistem komputer pun ya nggak ada masalah, kamu paham dia. Ya, kamu paham seperti apa kondisinya. Ya seperti itu saya bilang. Jadi apapun ceritanya, kalau sudah ada bukti transaksi, ya dicatatlah di jurnal. Ya, oke. Ada lagi kira-kira? Semangat juga. Pak, ya, silakan. Misalnya dalam 1 bulan itu nggak nyampe 20 transaksi, gimana Pak? Tambahlah, jadi 2 bulan. Jadi digabung aja laporannya Pak? Ya, ya tetap digabung lah. Ya tetap digabung. Jadi gini contohnya, dalam 1 bulan, misalnya, makanya kamu ambil agak jauh ke belakang ya. Jadi mendekat ke Januari gitu. Supaya nanti begitu dikumpulkan transaksinya, kalau lebih dari 20, kalau kurang dari 20, dia bisa nambah ke bulan berikutnya, tapi masih di belakang kita. Maksudnya ngerti? Maksudnya kan gitu kan, masih di belakang kita, bukan di November. Ya masih di belakang kita. Jadi kamu jangan catat bulan Oktober. Kalau kamu catat bulan Oktober, tapi kurang dari 20, November belum selesai. Jadi kamu nggak bisa, kan gitu kan. Bagus kamu ambil tarik ke belakang sedikit, apakah Juli atau Agustus, kan gitu kan. Nah Agustus lah, buat saldo awalnya, buat apa, 1 Agustus, per 1 Agustus kamu dapat neraca awalnya. Lalu kumpulkan transaksinya. Mula-mula kamu berharap laporan per Agustus, per 31 Agustus gitu kan. Rupanya transaksi kurang dari 20. Nambahlah ke September, maka nanti akan menjadi laporan per 31 September. Per 30 September. Jadi tidak ada laporan per 31 Agustusnya, nggak usah. Langsung aja dia
ke per 2 bulan. Boleh seperti itu, Pak? Boleh. Ya, jadi makanya laporan keuangan ini sangat fleksibel. Kalau orang bilang per 1 tahun itu 12 bulan, itu adalah ketentuan perpajakan, ketentuan aturan-aturan undang-undang. Tapi yang mau enggak mau ya memang kita ikuti supaya memang itu sebagai patokan untuk menjalankan aturan. Tapi kalau mau laporan keuangan per 2 bulan boleh, Pak? Boleh. Per 3 bulan boleh? Boleh. Per 1 hari boleh. Per seminggu boleh? Boleh. Nggak ada masalah. Kalau kita dari kitanya itu, kita nggak ada masalah. Mau tolong buatkan laporan per 3 bulan? Oh, boleh. Ya, itu lebih kurang seperti itu, Nanda. Ya. Ada lagi kira-kira? Kamu jadi pangkasnya itu kan, Nanda? Jahit, Pak. Penjahit ya? Tukang jahit ya? Oke, tukang jahit. Siapamu itu tadi? Orang tua, Pak. Oke, orang tua. Sip. Ya, kalau ingat tukang jahit, ingat mertua saya. Mertua saya tukang jahit. Ya kan, wah, luar biasa. Dia udah meninggal sekarang. Ya kan, baiknya luar biasa. Dan dia gitu, agak sedikit lucu sama tukang jahit. Dia cerita sama kami kalau di rumah. Begitu orang ada masuk ke kiosnya, dia langsung tahu ukuran-ukuran badannya loh. Tapi karena permintaan dari customernya minta diukur, orang itu kan datang untuk minta diukur kan. Jadi dia harus tetap mengukur. Cuman dalam hatinya ketika diukur gitu kan, kan betul. Kan betul. Nah, kenapa? Dari awal begitu masuk itu customer, dia sudah tahu nih ukurannya segini. Itu udah cukup ahli dan dia menceritakannya ke saya. Nah, kan itulah yang namanya profesi ya, itulah namanya profesi. Sama seperti kita juga, kita akuntan misalnya. Ketika nengok laporan keuangan, kita sudah tahu laporan keuangannya ini sakit, perusahaannya ini sakit atau sehat, atau di mananya yang sakit atau di mananya yang sehat, kita sudah tahu. Disitulah kamu bisa mendapatkan keterampilannya nanti. Ya, kalau kamu bisa menggeluti laporan istilahnya profesi akuntansi ini, kamu akan bisa menilai laporan keuangan perusahaan seperti apa kondisi perusahaannya, apalagi mau jatuh dia nih, apa mau tumbang atau sehat-sehat saja, kita bisa. Sama seperti dokter juga sebenarnya. Dokter itu begitu masuk pasien ke ruang prakteknya pun dia bisa lihat ini ada sakitnya ini. Seperti itulah kondisinya kita kalau kamu mau jadi akuntan. Kalau enggak mau enggak apa-apa juga, enggak maksa saya. Tapi seperti itulah kondisinya. Ya lebih kurang. Baik, ada lagi kira-kira? Ada lagi kira-kira yang mau dibahas? Dan ingat ini memang tugas ini tugas yang opsional ya, bukan wajib ya. Bukan wajib, opsional istilahnya. Pilihan ya. Jadi tapi kalau kamu memilih ini, maka kalau di semester ini kepilihan sama saya. 1, 2, 3 nanti ini pilihan. Tapi kalau di semester 6 nanti kita jumpa itu sudah wajib. Ya, enggak. Coba-cobalah enggak buat D kamu. Ya. Coba-cobalah enggak buat D. Itu banyaknya. Coba-cobalah curang, D juga. Ada yang curang loh. Ada yang curang. Alumni seniornya, kerjaan seniornya diambilnya. Sangkanya saya enggak ingat. Saya ingat. Saya buka lagi, ini sama seperti yang tahun lalu. Ya udah 0 D. Ya jadi seperti itu ya. Jadi ya kamu kalau kuliah ini mah yang baik-baik aja lah. Ya enggak usah lah yang aneh-aneh. Dan kamu kerjakan aja tugas bagaimana dah tepat. Ya, baik. Ada, kalau tidak ada kita lihat Saya mau nanya, Pak. Oh, apa tuh? Saya kan membuat catatan tentang warung, Pak. Warung apa ini? Warung kayak warung makan gitu, Pak. Kayak misalnya kayak warkop lah gitu. Oh, warkop. Ya, oke. Kan dia transaksinya nggak ada utangnya gitu, Pak. Mau beli persediaan barang dia cash. Kalau misalnya ada orang yang beli nggak terima sistem utang. Bagus. Jadinya, masalahnya apa? Jadinya dibuat data hutangnya atau enggak? Ya nggak ada lah. Enggak, Nggak ada, iya. Ya nggak. Kalau memang nggak ada ya nggak usah dipaksakan, Ageng. Ya kalau memang nggak ada ya nggak usah dipaksakan. Warung yang memang belinya pun cash, jualnya pun cash. Ya udah.
Yang ada di situ pastinya bisa jadi apakah nggak ada persediaan. Persediaannya kayak beli Beras lah paling per ya. 2 mingguan gitu, Pak. Apa tuh? Beli barangnya. Ya. Dia per 2 mingguan gitu. Terus dijual lah gitu. Kayak warkop lah gitu, Pak. Kayak mana ya? Iyalah, pasti kan ada, tapi tetap ada kena persediaan di situ kan. Iya. Ya, ada beberapa poin persediaan di situ. Kan gitu. Ya itulah yang jadi nanti kemungkinan ada adjustment-nya. Satu, kalau memang tidak ada hutang, tidak ada piutang, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kan gitu kan, nggak ada masalah itu. Nggak ada daftar hutangnya, Pak. Nggak ada daftar piutangnya, ya nggak apa-apa. Ya, Pak. Iya, nggak ada masalah. Ya kan. Yakin ya nggak ada piutang hutang ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, itu aja boleh. Pak, permisi nanya, Pak. Ya, silakan, Sarah. Kan kakak saudara saya dia gini, Pak, ngambil minyak herbal, beli kan, Pak, terus dijualnya, tapi nggak banyak-banyak. Itu boleh, Pak, kalau kayak gitu. Tapi dia terus melakukan gitu. All shop ya? Enggak, dia ikut-ikut kayak jualan herbal, tapi dia jualan minyaknya MLM. aja. Bukan gimana? Nggak Dia tahu ikut saya. MLM. Ya, dia ikut MLM berarti. Minyak herbal itu, yang herbal MLM itu kan? Tahu MLM kan? Belum saya tanya kali, Pak. Iyalah, kamu kan paham kalau MLM itu apa? Iya. Multi level marketing, yang kita menjual barang, lalu kita dapat poin, lalu kita dapat ini. Iya, Pak. Itu. Gitu. Boleh kayak gitu, Pak. Ya, itu kalau seperti itu bukan bisnis badan usaha ya, ataupun usaha bisnis yang real. Tapi Kalau Pak, bisa, gini dia Pak, dia kan jualnya ke anggota di bawah dia. betul. Nanti dia nginput lah Pak, nginput kayak apa gitu katanya. Tapi kalau dia beli gitu kurang tahu juga, katanya belum ada kayak kwitansinya gitu, karena langsung aja dikasih kayak gimana, dia beli ke atas terus nanti Ya. dijualnya ke anggota di bawahnya gitu. Ya, seperti itulah MLM itu. Seperti itu MLM. MLM itu, kalau MLM sih memang usaha pribadi ya. Usaha pribadi artinya ya pasti memang tetap juga membutuhkan stok memang. Ya boleh aja lah kalau memang rasanya memang ada stok ya. Ada stok, tapi ya belinya itu kok bisa ndak ada kwitansi ya? Tentu kan ada ya. Ini Pak, dia beli kalau sama beli yang atasnya ada, tapi kalau dia ngejual dia nggak ngasih kwitansi, nggak apa-apa gitu Pak. Kenapa nggak ngasih? Maksudnya dia langsung nginput aja, itu inputannya itu yang kita apain lah ya Pak, nginput poinnya itu yang kita. Itulah ya inputannya itu. Tapi yang ianya kenapa nggak dikasihnya ya Sarah? Nah itulah Sarah belum tahu juga Pak, dia cuma langsung kayak Mungkin nginput. karena dia naikkan harga mungkin ya. Kurang tahu Pak, belum saya tanya. Iyalah itu. Ya, kayak kemungkinan besar dalam bisnis kan begitu ya. Ya dia kan naikkanlah harga. Cuman karena tidak begitu, jangan sampai ada bisa membanding-bandingkan secara bukti, ya tentu dia tidak kasih transaksinya. Ya itu bisnis MLM namanya, multi level marketing ya. Tapi terus terang secara syariat itu masih diperdebatkan. Ya, yang paling setuju sekarang MLM itu cuma Yusuf Mansur. Ya, yang paling setuju sekarang ulama kita, yang paling mendukung MLM cuman Yusuf Mansur, yang lain enggak ada. Ya, karena memang di situ ada, kalau kamu pelajari pelan-pelan itu MLM, itu ada terzolimi yang level bawah itu. Ya, ada terkesan terzolimi. Ya, kalaupun memang mau dibuktikan mungkin butuh proses, tapi MLM itu memang ada efeknya itu menzolimi yang di level bawah ya, sedangkan yang atas tidak begitu. Ya itulah mungkin pelan-pelan, tapi kalau memang itu memang bisnis yang sudah dijalani sampai sekarang ya silakan saja. Artinya kita tahu kan gitu ya, kita tahu bahwa memang kondisi seperti itu. Kalau saya ditanya dari dulu mau bisnis MLM, enggak ya, enggak usah lah. Saya kalau butuh ya. Jadi nggak usah pilih usaha itu lah ya Pak, yang lain aja ya Pak. Enggak ada yang lain?
Ada Ya ya? nanti cara coba Oh cari iya, tahu, soalnya coba. tetangga ada juga yang usaha susu kedelai, boleh Pak? Oh iya, bagus juga itu. Susu kedelai bagus juga Juga. itu, Tapi Bobby. dia sama juga, dia kayak ngambil dari orang tapi nggak jual lagi, kayaknya gitu juga sih Pak. Soalnya dia nggak ada buat cara tengok, Oh, dia kalau ngejual kalau aja. barang, oh gitu ya. Eh, boleh pilih yang manapun boleh lah. Saya nggak ada membatasi mana yang paling menggampangkan kamu untuk pencatatan. Yang sini kan kita fokusnya bagaimana kamu mencatat transaksinya, Sarah. Ya kan? Iya Pak. Bagaimana kita membuat atau mencatat transaksi-transaksi usaha sehingga menghasilkan laporan keuangan. Nah, itu fokus kita. Bukan usahanya itu harus ini, harus itu, tidak. Tidak. Karena itu nanti pelajarannya lain. Itu pelajarannya lain. Tapi pelajaran yang di kita adalah bagaimana kamu bisa mencatatkan transaksi-transaksi di aturan akuntansi, lalu kamu bisa menghasilkan laporan keuangan dari usaha-usaha itu. Dan jangan kamu kira akuntansi itu di langit atau di awang-awang. Akuntansi itu di sekitar kita. Ya, akuntansi itu di sekitar kita, di sekeliling-sekeliling kita itu bisa diperbuat akuntansi ini. Ya, saya kira itu. Ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, kalau kamu buka bab 9 itu, itu diawali dengan laporan keuangan apa tuh? PT Maju ya? Ya kan? Iya, Pak. Itu laporan keuangan PT, perseroan terbatas. Ya, jadi kalau masalah bentuk usaha, kamu bisa lihat di pelajaran pengantar bisnis. Ya, kamu bisa lihat di pelajaran lain, pengantar manajemen, kamu bisa bahas itu. Tapi di sini saya hanya kasih gambaran sekilas mengenai perseroan terbatas. Ya, kita sudah masuk ke lembaga perseroan terbatas ya. Artinya usaha dalam bentuk perkongsiannya sebenarnya, ya, perkongsian dari beberapa pemodal. Ya, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena memang dibutuhkan modal yang besar sehingga dia bisa berkongsi lah kepada beberapa orang, ya. Jadi zero itu maksudnya sharing ataupun bagian. Ya, jadi perseroan terbatas saja bagian. Jadi hak dan tanggung jawab si zero ataupun si sharing atau si pemegang saham itu adalah sebatas modal atau harta yang dia kasihkan ke PT. Sebatas itu. Ya, jadi tidak lebih tidak kurang sebatas modal yang dia setorkan. Contoh misalnya dia setor atau dia setor beli saham dari perseroan itu 25% dari total saham semua, maka dia punya hak dan kewajiban 25% di PT tersebut. Maksudnya hak dan kewajibannya, haknya contoh labanya kalau laba perusahaan, si yang pemegang saham 25% itu hanya dapat hak 25% dari laba itu, dari laba total. Itulah namanya haknya. Dan kewajiban pun demikian. Kalau ada hutang perusahaan, kalau hutangnya tidak terbayar, lalu dituntut sama orang, dituntut sama yang membayar, dibikin pilot begitu, ditutup, maka si pemegang saham yang 25% tadi cukup 25% dari hartanya itu aja yang hilang. Tidak ngikut ke harta pribadi. Tidak ngikut ke harta pribadi. Cukup 25% dari yang itu udah hilang lah. Kan gitu ya, tidak nambah, tidak masuk ke daftar harta pribadi dia. Nah, itulah pengertian perseroan ataupun sharing tadi supaya kamu paham. Tapi kalau mau lebih jelas lagi, seperti yang saya bilang, Politeknik ini tidak menawarkan kamu teori, yang menawarkan kamu praktek. Jadi kalau di sini kamu gali sendiri teori-teorinya, ya, kamu gali sendiri teori-teorinya seperti apa. Begitu kamu dengar, ya saya sih berharap begitu kamu dengar istilah baru dari saya, silakan panggil Wak Google. Wak, apa dibilang Pak Ismi tadi? Pilot katanya kan. Nah, coba apa itu pilot? Nah, silakan dicari.
Ya, silakan dicari. Oh iya, pilot itu apa ya? Saya sih berharap mahasiswa seperti itu. Ada istilah-istilah, karena saya yakin ada pula dulu memang waktu diskusi sama alumni, Bapak ngomongnya terlalu tinggi katanya. Oh, iyanya, saya bilang gitu. Saya sudah berasa harus ke bawah kali nih ngomong saya. Harus yang berharap kamu pahami. Tapi rupanya masih ada istilah-istilah, ya namanya istilah bisnis. Ya saya kan ngomong ngikut seputaran saya. Kamu pun ngikut ngomong, ikut seputaran kamu. Kalau kamu ngomongnya seperti ya ngomong-ngomong cilok, seblak, dan lain sebagainya, ya tentu ukurannya ya ukuran seblak-seblak itulah ya kan. Tapi kalau saya kan, saya nggak gitu cerita itu. Saya cerita berapa laba, berapa harus kreditnya harus dibayar, aset tetapnya nambahnya berapa, ya seperti itu. Bayar pajak berapa, itu paling sering saya, ya paling sering sama saya seperti itu ya. Jadi seperti itu kondisinya. Baik, jadi saya sih berharap kalian bisa lebih aktif kalau di Politeknik ini untuk mencari bahan teori, ya untuk mencari bahan teori. Kalau praktek, kalau kita akan posisikan sebagai prioritas. Baik, nah jadi di PT Maju itulah kamu bisa perhatikanlah di situ. Di PT Maju itu banyak akun-akun yang baru saya kira yang kamu bisa lihat di situ. Kira-kira akun-akun apa aja yang baru kamu tengok di situ? Akun apa yang mau kamu pertanyakan? Jadi di sini di awal ini saya mau memberikan sekilas pengetahuan tentang akun lah. Akun dari PT lah kayak gitu tuh. Kira-kira akun mana yang baru kamu lihat ataupun kira-kira yang kamu mau tahu? Ini saya nggak pernah dengar loh Pak akun ini. Nah, kira-kira ada nggak? Coba lihat. Akun-akun apa aja? Ada? Kira-kira? Ada akun dividen, Pak. Dividen. Oke, satu. Bentar, saya catat dulu. Ada dividen. Ada lagi? Akunnya yang mau dipertanyakan itu dividen. Apa itu dividen ya kan? Bolehlah saya ceritakan sekilas nanti. Yang lain? Ada lagi? Apa kira-kira akun yang mencoba kalian pertanyakan di situ? Utang obligasi, Pak. Utang obligasi. Utang obligasi. Oke, ada lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Atau tulislah di message-nya ya, biar saya pun ingat. Ya, tuliskan tolong di message-nya. Ya, biar nanti kita bisa tengok sama-sama. Ya kan. Satu tadi si Alika dividen ya? Dividen ya. Tuliskan dong Alika. Di message-nya. For everyone aja ya. For everyone juga biar nanti tahu. Ini kita tahu Farah sih lagi izin toilet dia. Oke, dividen Alika. Siapa tadi? Nanda ya? Nanda tadi ya. Utang obligasi.
Kalau yang ada cepat kasih tahu di situ. Baik, selagi saya menerangkan ini tuliskan aja di situ pun boleh. Nah, dividen itu adalah pembagian laba menurut persentase saham. Pembagian laba menurut persentase saham kepada pemegang saham. Ya, jadi seperti tadi kan ada satu usaha itu ada dibagi misalnya atas 4 orang, masing-masing 25% kan begitu ya. Masing-masing 25% sama rata, atau bisa saja 3 orang. Satu orang 50%, 2 orang 25%. Itu pun bisa. Kan gitu ya. Dan tentu ketika labanya ada, laba usaha ada terhitung lalu dibagi. Pembagian laba kepada pemegang saham itu namanya dividen. Ya, pembagian laba kepada pemegang saham, dan dia bentuknya kalau di prosesnya ini satu, nanti kamu akan mudah-mudahan dapat juga di akuntansi keuangan keuangan tua gitu ya, akuntansi keuangan. Prosedurnya ya, prosedur munculnya dividen ini adalah yang namanya diawali oleh rapat umum pemegang saham, RUPS. Jadi ketika rapat umum pemegang saham itu dibuat, lalu ditentukanlah berapa laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, di situ muncullah, itu uniknya ya di akuntansi ini. Ada rapat yang membuat transaksi. Nah, inilah rapat umum pemegang saham namanya. Begitu RUPS sudah selesai dan ditetapkan berapa dividennya perusahaan kepada pemegang saham, di situ sudah muncul, perusahaan harus menjurnal. Perusahaan harus menjurnal. Itu sudah transaksi. Jadi notulen rapatnya itu adalah bukti transaksi itu jadi bukti transaksi dia. Seperti halnya kwitansi, kontrak gitu ya. Notulen rapat untuk RUPS itu sudah jadi bukti transaksi. Apa transaksinya? Munculnya hutang dividen. Hutang dividen itu di kredit, muncul hutang kan di kredit nih. Hutang dividen muncul, berarti perusahaan ada berhutang kepada pemegang saham dalam bentuk hutang dividen. Muncul di kredit, hutang dividen. Debitnya apa? Debitnya mengurangi laba. Mengurangi laba alias laba ditahan ya, atau saldo laba. Kalau di situ kan ada laba ditahan kan? Ada saldo laba. Nah, debitnya laba ditahan, kreditnya hutang dividen. Itulah ketika terjadinya dividen ini. Nah, ketika hutang dividen ini sudah muncul, maka ketika diedarkan, maka dibagikanlah hutang dividen ini. Ya, dibagikan setelah akhir, debitkannya hutang dividen, kreditnya apakah cash atau piutang untuk bisa, atau hutang lain, atau kayaknya cash lah. Cash, itulah dividen itu. Lebih kurang nanti kalau apa kurang jelas nanti kita jelaskan lagi. Sedangkan obligasi, obligasi itu adalah surat hutang ya. Surat pernyataan berhutang. Jadi dalam bisnis ini Nanda dan lainnya, dalam berbisnis ini saya bisa mendapatkan uang dengan saya menuliskan suatu surat yang menyatakan saya berhutang sekian kepada pemegang surat ini. Gitu loh. Dalam bisnis ini ada yang situ namanya kita bisa membuat surat pernyataan berhutang kepada pemegang surat ini. Itu kita ada tuliskan di surat. Oke. Muncul lagi. Tadi hilang ya kan. Ya gitulah. Nggak kebayang juga ya kan kok bisa tiba-tiba hilang gitu ya.
Macam kalian juga tiba-tiba hilang. Sempatlah saya di kelas ya kan, tiba-tiba saya hilang gitu. Kan lumayan juga aja kan, hilang. Nah, memang lah. Jadi kembali ke yang obligasi tadi. Jadi kita di dunia bisnis itu ada yang membuat surat berhutang, surat pernyataan berhutang. Lalu surat ini bisa kita kasih ke orang yang mau memegang ini satu. Atau kalau di dunia di Amerika, di Eropa sih, ini bisa kita gadaikan, kita buat ke bank. Kita buat ke bank. Cuman kan tengok-tengok lah ya kan, siapa yang buat surat itu? Kalau kamunya yang buat surat itu, cemana ya? Siapa yang percaya ya kan? Siapa yang percaya kamu buat surat itu? Gak ada yang percaya. Itu namanya surat obligasi, surat pernyataan berhutang. Dalam bisnis itu ada. Ya, jadi biasanya suratnya itu dijual di pasar modal. Ya, jual siapa yang mau. Nah, perusahaan-perusahaan itu biasanya membuat surat. Contoh kalau di negara kita ada ORI namanya. ORI itu Obligasi Republik Indonesia. Jadi itu pemerintah menjual surat hutangnya kepada masyarakat. Ya, untuk ukuran tahunnya itu jangka panjang ya. Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun, sampai 20 tahun, 25 tahun, itu ada tuh surat hutang itu. Tapi di setiap bulan, atau apakah di setiap bulan atau setiap tahun, kita dapat pembayaran. Bisa dicicil sama mereka. Ya, itu dia. Kalau di syariah ada, namanya suku. Ya kan, namanya suku. Suku itu pun demikian. Sifatnya seperti obligasi, cuman bagian pembayarannya ada kelebihannya itu bagi hasil. Jadi istilahnya perhitungan dari bagi hasil itu. Kalau kelebihannya, kalau konvensional kan dia bunga. Ya, kalau konvensional dia bunga. Ya, itu kondisinya ya. Jadi itulah pengertian yang namanya obligasi. Kalau misalnya di perhitungan kita di akuntansi seperti apa itu Pak? Ya sifatnya seperti hutang. Sifatnya seperti hutang saja. Ya kan? Itu kalau dia ceritanya hutang obligasi. Kalau misalnya kita membeli, itu kalau hutang obligasi kan kita yang menerbitkan. Kita yang menerbitkan. Kalau misalnya kita membeli hutang orang ataupun mengambil ataupun membeli hutang, membeli obligasi itu masuk ke surat berharga atau marketable securities ataupun investment. Ya, ada yang bikin investment, ada di situ enggak ya? Surat berharga kan ada kan? Surat berharga ada. Nah, itu biasanya surat berharga itu yang di aset itu isinya kalau nggak saham, obligasi. Itu kita yang membeli. Kita yang membeli atau kita yang mengasih keutangan. Ngasih utangan kan gitu ya. Itu dia posisinya di surat berharga. Tapi kalau kita yang menerbitkan surat hutang, dia posisinya di hutang obligasi. Ya, seperti itu dia modelnya. Karena kan namanya transaksi ini kan ada kadang kita jadi lawan transaksi, kadang kita jadi seperti itu. Kita adalah lawan transaksi orang lain. Orang lain adalah lawan transaksi kita. Kan berbolak-balik sajanya seperti itu. Ya, itu lebih kurang. Oke, ada lagi yang lain? Oh, nggak ada ya. Kayaknya udah ngerti semua ini akun-akun yang di situ. Baguslah kalau memang udah mantap kan begitu ya. Jadi kalau sebenarnya coba kita presentasikan dulu. Ada teorinya sedikit. Jadi di sini di akun-akun khusus perusahaan dagang ya. Maksudnya ini ada persediaan barang dagangan dan pembelian. Ya, kita pakai periodical ya. Kita pakai metode pencatatan periodical. Metode pencatatan periodical. Jadi kita pakai akun pembelian. Ya, akun pembelian. Ada kalau dia nggak pakai, kalau dia perpetual dia kan nggak ada akun pembeliannya.
yang ada persediaan langsung. Kalau membeli dia langsung debitnya persediaan, kan gitu. Nah, ini perseroan terbatas, ada saham biasa tadi, ada laba ditahan, ada dividen, ini akun khusus untuk PT. Ya, ada saham, itu surat pernyataan memiliki perusahaan. Kamu bisa punya perusahaan hari ini, bisa. Kamu bisa beli saham dah langsung jadi pemilik perusahaan. Ya, seperti yang pernah saya bilang juga, tinggal buka akun saja di internet, di akun-akunnya kok jadi lupa saya, sekuritas, akun-akunnya perusahaan sekuritas. Pernah dengar perusahaan sekuritas? Itu bukan security ya, bukan perusahaan untuk satpam. Ya kan, sekuritas itu adalah surat-surat berharga. Ya, surat-surat berharga. Jadi BNI punya BNI Sekuritas, BRI punya BRI Sekuritas. Ya kan, dia ada perusahaan yang memang jadi ini kerjanya macam agen gitu. Agen saham. Jadi kalau kamu mau ke pasar modal begitu ya, kalau kamu mau ke pasar modal, lalu di situ sebenarnya namanya pasar modal ya, pajaknya itu. Pajak. Kamu bayangkan aja pajak gitu. Ada stan-stan yang memang menjual saham perusahaan A. Mereka itu bisa jadi pedagang, hanya pedagang. Karena kayaknya di pajak sedikit lah yang memproduksi. Ya, kecuali tukang lontong atau mungkin yang perusahaan-perusahaan ya usaha-usaha yang memang diproduksi di situ, misalnya tahu kukur kelapa kan gitu ya, santan ya, oke lah di situ dia produksi. Tapi kalau secara umum di pajak itu kan dia hanya dagang, beli dari sumbernya lalu dijualkan. Kalau di pajak saham itu pun begitu. Ya, pajak saham pun dia yang di situ-situ itu adalah perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas namanya. Itu adalah peluang kerja juga bagi kalian untuk bisa masuk di perusahaan sekuritas itu. Ya kan? Ya pasti pakai apalah pokoknya, yang laki-laki pakai dasi, yang pakai perempuan pakai blazer, tiap-tiap hari begitu-begitu aja. Mantengin komputer aja. Ya kan gitulah di situ. Pakai kayak gitulah kerjanya. Tapi istilahnya dia menjadi agent untuk orang bisa mau membeli saham, masyarakat yang membeli saham, dia bisa jadi agentnya. Jadi di situ ada analisis. Jadi perlu ilmu akuntansinya, perlu analisis laporan keuangan dan lain sebagainya. Di situ memang diperlukan ilmu akuntansi ini. Nah, jadi di sini mereka seperti mendagangkan saham seperti itu, perdagangan saham. Ya, artinya diperjualbelikan secara bebas. Kalau yang go public pastinya, yang go public. Kalau perusahaan-perusahaan tertutup itu tidak, ya kan itu ada syaratnya, harus dipercaya pastinya. Ya inilah cerita kalau saham memang kalau di syariahnya ada pasar modal syariah ada. Ya. Kalau saham sih sebenarnya kalau kamu mau membeli saham lalu kamu berharap dividen seperti ini, itu syariah ya. Kecuali kalau perusahaannya perusahaan yang menjual minuman keras atau yang mengandung yang haram-haram, iyalah. Tapi kalau perusahaan umum, kalau kamu beli saham lalu kamu berharap dividennya, itu syariat, itu sesuai syariat, itu tidak melanggar syariah. Tapi kalau ada kalaunya nih, kalau saham itu kamu gunakan seperti barang dagangan, ya kan, istilahnya membeli untuk segera dijual kembali dengan mengharapkan, namanya ada harapannya itu, ada namanya capital gain, itu namanya di pasar modal itu ada namanya capital gain. Jadi ketika kita beli 10 lalu bisa pas harganya 10 kita beli, lalu nanti sorenya dia jadi 10, 15 kita langsung jual, jadi kita dapat untung 5 kali berapa kan gitu ya, 5 kali berapa. Nah, itu sebenarnya, nah itu sudah jatuh ke spekulatif alias riba. Ya, jadi berjudi dia di situ kondisinya. Ya, jadi kalau saham kalau kamu mau berbisnis saham ataupun mau memiliki saham perusahaan lalu berharap dividennya, saya anjurkan silahkan. Tapi kalau kamu mau main saham tapi berspekulatif seperti itu, yang
banyak sih ya, kalau nggak silap saya banyak film-film ataupun mungkin yang menunjuk biasanya film barat itu yang menunjukkan bagaimana cara kerja apa namanya broker saham itu bisa cepat kaya loh, bisa kaya mendadak, luar biasa ya kan, bisa kaya. Tapi ya gimana ya, dengan spekulatif itu kayaknya tidak syar'i di kita. Kita kan bukan berharap kaya oke, tapi berkah tetap. Ya kan, kita tetap harapkan berkah namanya. Itulah bedanya kita dengan orang-orang yang non muslim itu atau yang tidak memiliki nilai-nilai syariat. Ya. Ini dia perseroan terbatas, lalu apa ini? Oke, ini macam jurnal ya, saya kira sih sini udah ulangan saja, macam jurnal adjustment, ya ada beban, ada hutang, ya hutang gaji, hutang bunga atau hutang yang belum tercatat. Ini termasuk transaksi yang belum dicatat kemarin, itu jawaban saya kemarin itu kan. Lalu ada juga beban dan aktiva, ada perlengkapan, asuransi dibayar di muka atau penyusutan. Itu saldo yang tidak menunjukkan kondisi sebenarnya, kan gitu ya. Ini harus di-adjust. Jadi ada saldo-saldo yang tidak menunjukkan kondisi sebenarnya. Nggak mesti ini saja sebenarnya ya, macam-macam nanti. Intinya yang ada sesuatu dikeluarkan dulu uangnya, tapi belum kita terima semua. Nah itu bisa diadukan. Jadikan bakal ada adjustment, kan gitu ya, bakal ada adjustment. Pendapatan dan aktiva, pendapatan dan hutang. Ini seperti ini kondisinya. Kok jadi kecil ya? Oh ini dia ya. Pendapatan dan aktiva dan pendapatan dan hutang. Pendapatan dan aktiva yang kayak mana itu Pak? Pendapatan dan aktiva itu kan contohnya ini ada pendapatan diterima di muka. Kita ada sewa macam kos-kosan juga, itu yang pernah saya kan ada pendapatan yang diterima di muka. Ya kan? Jadi pendapatan yang diterima di muka itu adalah hutang ya. Makanya di sini pendapatan dan hutang ada namanya pendapatan yang diterima di muka. Itu pun harus di-adjust. Ya kan, pendapatan dan hutang. Memang dia pendapatan tapi dia prepaid, dia diterima di muka. Belum semua pendapatan kita. Kayaknya udah saya terangkan lah dulu. Seperti apa adjustment itu. Dia tidak menunjukkan. Jadi ketika kita menerima pendapatan sewa untuk 1 tahun di bulan November ini, kita menerima pendapatan kita nyewakan rumah 1 tahun. Ya kan gitu kan? Untuk 1 tahun 12 bulan. Kan gitu kan? Nah ketika tanggal 31 Desember nanti, kan baru 2 bulan. Kan gitu kan, baru 2 bulan. Jadi ini uang ini sebenarnya belum pendapatan kita. Uang ini belum pendapatan kita. Sudah dilewati dulu waktunya, baru dia jadi pendapatan. Jadi pas terima duitnya apa di kreditnya Pak? Kan gitu kan, pendapatan diterima di muka. Itu saldo apa? Itu saldo hutang. Ya, itu jenisnya jenis hutang. Bukan makanya di sini kamu harus jelaskan ya. Ada pendapatan yang bukan pendapatan, tapi pendapatan yang sifatnya hutang. Itu namanya pendapatan diterima di muka. Biaya pun demikian. Ada biaya yang dibayar di muka. Itu belum jadi biaya. Sama seperti itu tadi juga, ya kan, biaya dibayar di muka. Ketika kita bayar sewa untuk 1 tahun, cash 1 tahun. 12 juta 1 tahun, berarti 1 juta 1 bulan. Kita bayar cash sekarang untuk 12 bulan ke depan. Kredit cash, debitnya apa? Biaya sewa? Enggak. Biaya sewa dibayar di muka. Jadi setiap lewat waktunya itu di-adjust biaya sewanya. Biaya sewanya muncul, biaya sewa dibayar di mukanya dikreditkan. Itu namanya adjustment untuk pendapatan dan hutang. Pendapatan dan aktiva tadi ya, kalau yang itu tadi. Biaya dan aktiva harusnya ini, bukan pendapatan. Nah, ini kan udah ada biaya dan aktiva. Ini pendapatan dan aktiva yang mana ya? Sifatnya pendapatan dan aktiva. Pendapatan yang diterima di muka itu hutang. Pendapatan yang belum diterima ya piutang.
Kan gitu ya. Apakah ini maksudnya, saya pun nggak ingat, lupa saya. Tapi kayaknya pendapatan yang belum diterima, yang maksudnya pendapatan dan aktiva ini berarti pendapatan yang belum diterima. Ya udah, piutang lah namanya. Ya kan? Piutang lah namanya. Pendapatan dan hutang ini pendapatan yang belum diakui. Ya, belum diakui. Jadi masih terhutang. Itu kondisinya. Inilah adjustment yang mungkin terjadi. Dan ingat, jangan dihafal. Saya ingatkan ke kalian, jangan dihafal, tapi dipahami. Kalau dihafal nanti nyeleneh dia, ya nyeleneh. Baik, selanjutnya ini dia jurnal penyesuaian persediaan barang. Nah, ini khusus untuk penyesuaian ya, persediaan ya. Untuk jurnal penyesuaian di sini disebutkan tentu kita harus tahu berapa persediaan terakhir kondisinya. Dari mana kita tahu persediaan akhir? Dari mana kita tahu persediaan akhir berapa? Dari mana kira-kira? Dari mana? Ada yang tahu? Dari mana kita tahu angka persediaan akhir? Iya, masa nggak tahu? Nggak kebayang. Dari mana kita tahu angka persediaan akhir? Itu Pak, persediaan awal ditambah sama pembelian bersih dikurang sama persediaan yang tersedia, Pak. Iya, dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu persediaan yang tersedia itu? Dari neraca, Pak, neraca awal. Bukan. Dari fisiknya. Ya dihitung, gitu loh. Jadi ada kita nih sebagai orang accounting, setiap akhir bulan itu ada job desk kita, yaitu menghitung fisik persediaan akhir. Makanya tadi si Astri bilang tadi kok bisa kosong, ya tengok dulu dong di gudang. Apa memang betul-betul kosong? Kan gitu. Jadi makanya saya tadi dari awal udah saya bilang, persediaan akhir itu adalah, persediaan akhir itu kan maksudnya persediaan sekarang. Jadi bagaimana kita mau menunjukkan, mengetahui inilah angka yang paling real dari hitungan-hitungan yang di depan ini, yang kamu lihat di depan ini, yang kamu lihat di presentase saya ini, di depan ini, di Word ini. Angka yang paling valid dari sini adalah angka persediaan akhir. Kenapa? Karena dia dihitung secara fisik. Ya, karena dia dihitung secara fisik. Nah, ini dia. Jadi gimana caranya? Di sini makanya saldo awalnya ada 19.700. Saldo akhirnya secara fisik saldo akhirnya secara fisik itu 15. Maka penyesuaiannya itu adalah 19.700. 15. Sorry, 15. Artinya di sini akhirnya itu harus 15. Ya kan, akhirnya itu harus 15. Kenapa? Karena secara fisik dia sudah dapat kita. Nah, di sini persediaan awalnya 19.700, ada pembelian bersih katanya 78. Adalah persediaan awal ditambah pembelian itu menghasilkan goods available for sales, persediaan yang tersedia dijual itu 98.175. Dikurang fisik yang ada, itu menunjukkan, nah ini namanya ada poin harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan inilah kalau bahasa umumnya modal itu, ya kan? Modal itu, inilah dia. Kalau di dagang-dagang itu namanya modal, inilah dia. Angka inilah dia modal, harga pokok penjualan. Ini yang harus kalian pahami. Oke, selanjutnya di sini ditampilkan laporan laba rugi. Nah, agak berbeda ya, ada perusahaan dagang, yaitu adanya laporan harga pokok penjualan. Jadi di sini ada pendapatan ada juga retur dan potongan penjualan. Nah, di sini ada
pos yang namanya harga pokok penjualan, perhitungannya. Ya, perhitungan harga pokok penjualan itu kayak gini nih. Nah, ini yang nambah dari yang kemarin. Perusahaan jasa nggak ada ini. Ya, perusahaan jasa nggak ada ini. Perusahaan dagang ada ini. Ya, perusahaan dagang ada. Perusahaan industri Pak ada, cuma lebih banyak lagi. Ya, lebih hebat lagi dia nanti. Ada 3 step kalau perusahaan industri, tapi nantilah itu. Ini aja lah dulu kita. Ya, untuk menghasilkan yang namanya jadi penjualan dikurang harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor. Menghasilkan laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan biaya operasi atau biaya usaha menghasilkan laba usaha. Laba usaha ditambah kurangkan dengan pendapatan dan beban lain-lain menghasilkan laba bersih. Nah, inilah dia contohnya. Inilah contoh laba rugi untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang. PT Maju. Seperti ini. Ada yang bertanya sampai di sini? Silakan. Kalau neraca di sini yang paling berbeda adalah tentunya ada menilai persediaan barang dagangan, merchandise inventory. Ya, dan di sini karena dia PT perseroan terbatas, ada modal di setor. Ya, ada modal di setornya. Ini sesuai dengan modal saham harusnya ya. Modal saham yang dibeli atau dijual. Ini ada laporan perubahan modal, tapi kalau di sini bukan modal, tapi di sini laba ditahan atau saldo laba. Ada beberapa namanya istilahnya saldo laba. Ya. Ada yang pembayaran dividen ini sifatnya seperti prive, ya. Seperti prive dia dividen itu. Jadi nanti dividen itu masuk ke akun prive atau akun laporan perubahan laba ditahan atau laporan perubahan modal. Ada bikin laporan perubahan ekuitas, ada juga begitu. Nah, ini ada firma nggak begitu. Kita nggak fokus di firma. Ya. Firma nggak usah. Jarang rasanya ada firma ya. Pernah kalian tahu kalian ada usaha firma? Pernah dengar? Pernah dengar bentuk usaha firma? Pernah kalian dengar bentuk usaha firma? Ada? Tahu kalian? Firma itu persekutuan ya, persekutuan orang, ya, persekutuan profesi biasanya. Itu firma itu biasanya persekutuan profesi. Bisa dalam bentuk kantor akuntan publik, bisa dalam bentuk pengacara, lawyer. Jadi lawyer itu gabung dalam satu kantor, dia membentuk firma. Akuntan pun bisa bergabung dalam satu kantor, satu usaha, profesinya profesi akuntan ya, profesinya profesi lawyer, cuman bentuk usahanya namanya firma. Itu jarang sih di sini. Jarang, hampir tidak ada lagi sekarang yang namanya firma. Ya, saya kira itu untuk teori untuk perusahaan bab 8 ini. Bab 8. Bab 9 kalian bisa upload yang Kertajaya kemarin. Ya, bisa dapat Kertajaya kemarin mungkin hari Kamis ya. Hari Kamis nanti baru saya kasih lah latihan yang untuk ini. Atau mungkin besok pun jadilah. Saya kasih latihan yang untuk bab 9 ini. Ya, saya kira itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.